Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi. Salam sehat. Apa kabar Ati? Alhamdulillah sehat. Siapa kabar hari ini? Baik, sehat ya. Kita harus tetap semangat. Semangat nih. dong. Karena nanti kita melihat bagaimana peluang Indonesia melawan Arab Saudi ya Cia ya. Terus itu seru banget tuh. Dan kalau berbicara mengenai sepak bola nih, pasti kan banyak banget nih supporter-supporternya. Nah, kalau berbicara mengenai itu, kita juga akan berbicara mengenai Pilgub Jakarta ya, ada kaitannya ya. Persija kira-kira dukungannya akan kemana nih? Karena sudah banyak janji-janji yang dilontarkan oleh paslon-paslon calon gubernur. Ini akan seperti apa nih ya? Nanti kita akan bahas, tapi kita hadirkan dulu ya informasi yang pertama. Kita ke informasi dua kelompok warga ini bentrok menggunakan batu dan juga senjata tajam di Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu malam. Akibat kejadian ini, 2 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Menurut keterangan warga, bentrok ini memperebutkan lahan di Kalijodo. Polisi yang tiba langsung melerai pertikaian dan mengamankan lokasi. Pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda. Tumpukan palet kayu yang berada di lokasi padat penduduk di Desa Jetis Wetan, Kecamatan Pedan, Klaten, Jawa Tengah, ludes terbakar. Petugas damkar langsung berusaha untuk memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan rumah lain. Diduga kebakaran terjadi karena pemilik rumah ini lupa untuk mematikan api usai memasak air menggunakan tungku kayu di teras rumah. Ini kembali perhatian untuk masyarakat ya. Ingat lagi hal-hal yang bisa menjadi penyebab kebakaran harus dihindari. Kita geser ke informasi selanjutnya pemirsa. 2 pria ini diduga rampok babak belur dihajar massa usai menggasak uang 100 juta rupiah di Cipete, Pinang, Kota Tangerang. Polisi sektor Pinang yang saat itu patroli segera mengamankan pelaku. Dari polisi didapatkan kronologi bahwa para pelaku ini membuntuti korban usai mengambil uang di bank. Bermodal besi payung yang dilancipkan, pelaku kemudian mengempiskan ban mobil korban. Sehingga pada saat korban bersama sopir turun untuk memperbaiki ban, pelaku pun mengambil uang di dalam mobil. Ini juga kami himbau harus hati-hati ya ketika turun dari mobil, segera mobil dikunci ya. Kami hadirkan pemirsa informasi selanjutnya. Keributan terjadi antara pedagang buah dengan sejumlah orang yang diduga oknum anggota Ormas di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Peristiwa ini terjadi saat pedagang didatangi seseorang yang meminta uang keamanan mengatasnamakan Ormas. Diberikan uang Rp10.000, pelaku pergi, namun kembali lagi dengan membawa teman-temannya. Salah satu pelaku sempat melempar batu ke lapak buah hingga terjadi keributan. Polisi pun ini tengah memburu sejumlah orang yang melakukan aksi pemalakan hingga terjadi keributan. Kita bergeser ke informasi lain pemirsa. Polisi membekuk 1 dari 2 pelaku penyiraman air keras pasangan suami istri di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku ini ditangkap di dekat lokasi tempatnya bekerja di kawasan Green Lake, Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara 1 pelaku lainnya pemirsa yang bertugas sebagai pengemudi motor masih dalam pengejaran polisi. Pelaku merupakan eksekutor dari aksi penyiraman air keras yang motifnya masih didalami oleh polisi. Kami hadirkan informasi pilihan lainnya. Mesin pemutih beras ini meledak di sebuah toko beras di Desa Pasar Belampidi, Aceh Barat Daya. 1 orang tewas di lokasi kejadian. Pemirsa, dari dalam toko ini warga menemukan seorang pria sudah tidak bernyawa dengan luka yang cukup parah. Korban bernama Sahawardi, seorang mekanik yang sedang memperbaiki mesin pemutih beras di toko tersebut. Polres Aceh Barat Daya yang menerima laporan ledakan langsung melakukan olah TKP dan juga memeriksa sejumlah saksi. Sementara itu, jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Tengku Pekan, Aceh Barat Daya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Paus Fransiskus di Istana Kepresidenan Jakarta, dan dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Joko ini, Paus Fransiskus ini menekankan pesan perdamaian.
Kedatangan Paus disambut oleh sejumlah menteri, diantaranya Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kemudian Mensesnek Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menak Yakut Khalil Qomas, dan Seskap Pramono Anung. Hadir pula Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin dan sejumlah duta besar dari negara sahabat. Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat datang atas kunjungan Kepala Negara Vatikan tersebut dan menyuarakan semangat toleransi serta perdamaian di atas kondisi dunia yang semakin bergejolak akibat perang. Paus Fransiskus pun menekankan pesan serupa dan berharap perdamaian serta kerukunan bisa tercapai demi kebaikan bersama. Presiden Joko Widodo juga mengatakan Indonesia Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian serta persaudaraan dan juga menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Langsung saja kami ajak pemirsa Anda untuk melihat bagaimana dengan pantauan situasi arus lalu lintas di sekitar katedral. Ada Bribtu Mercy yang akan mengabarkan. Silakan. Baik, terima kasih Kamarati dan juga Vira. Pemirsa, kami laporkan perkembangan lalu lintas pada pagi hari ini dari kawasan Katedral Jakarta Pusat, di mana saat ini kondisi lalu lintas di tempat saya melaporkan sudah terpantau cukup ramai, namun masih terbilang lancar. Untuk saat ini kendaraan sendiri dari arah Gambir ataupun dari arah Tugu Tani yang akan menuju ke arah Gunung Sahari pagi hari ini terpantau dalam kondisi relatif lancar. Kendaraan mendominasi kawasan ini didominasi kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Dan untuk kendaraan sendiri dari arah Gambir ataupun Tugu Tani akan menuju ke arah Juanda saat ini juga masih terpantau dalam kondisi relatif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat dipacu dengan kecepatan berkisar 35 sampai 45 km per jam. Kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap berhati-hati, tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda, serta saling menghormati sesama pengguna jalan. Dan juga di sini pemirsa sudah ada petugas gabungan dari TNI Polri dan juga instansi terkait yang akan membantu mengamankan jalannya kunjungan dari Bapak Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal. Dan diperkirakan pada pukul 8 pagi nanti akan dilakukan pembersihan atau sterilisasi jalan di sekitar Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral. Mengingat akan ada kunjungan dari Bapak Suci Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal di pukul 8.50 pagi hari ini. Untuk itu akan ada rekayasa lalu lintas bagi kendaraan dari arah selatan, yaitu dari Bundaran HI Tanah Abang Budi Kemuliaan dan juga dari arah Kebon Siri, yang akan menuju ke arah timur yaitu menuju ke arah Stasiun Senen, dapat melalui Jalan Tamrin sisi barat, Jalan Merdeka Barat sisi barat, dan juga Jalan Majapahit. Dan untuk kendaraan sendiri dari arah timur menuju ke arah barat, yaitu menuju ke arah Tanah Abang, dapat menggunakan Jalan Hos Cokroaminoto, Jalan Wahid Hashim, dan juga Jalan Mas Mansur. Dan kami informasikan juga nanti sorenya di pukul 15 akan dilaksanakan Misa Agung di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Selatan. Di sekitar kawasan GBK pun akan dilakukan rekayasa pengalihan arus lalu lintas. Silakan bagi pengendara dapat mencari jalan alternatif lainnya dan juga dapat melihat rute pengalihan arus lalu lintas selengkapnya. Silakan Anda dapat mengunjungi akun sosial media kami di @Korlantas Polri, juga di @RTMC Polda Metro Jaya. Dan bagi saudara umat Katolik yang akan mengikuti ibadah Misa Agung di Gelora Bung Karno nanti sore di Senayan, kami ucapkan selamat mengikuti ibadah Misa Agung bersama Bapak Suci Paus Fransiskus, serta kami harapkan juga untuk dapat mengikuti arahan dan petunjuk dari petugas kami di lapangan. Dan untuk informasi lalu lintas lengkapnya, kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian Vira dan Kamarati yang dapat kami laporkan dari Gereja Katedral Jakarta Pusat. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Baik, terima kasih Bribtu Mercy atas laporannya dan juga menjadi perhatian untuk masyarakat yang ingin melintas. Ada sejumlah jalan yang akan dilalui nanti untuk agenda Paus Fransiskus sehingga harus dihindari karena memang mungkin ada penutupan jalan di sana. Betul. Oke, kita harus jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan Faisal Kreb yang membahas mengenai bagaimana peluang Indonesia melawan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Rati dan juga Mirsa langsung dari Jakarta International Velodrome Rawamangun, di mana hari ini kita akan membahas terkait laga perdana Grup C di round ketiga kualifikasi Piala Dunia
2026 yang akan berlangsung di King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, mampukah timnas Indonesia bisa memberikan kejutan dan bisa mencuri poin di laga nanti malam? Tentunya untuk membahas ini secara detail, lengkap, dan mendalam, saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah salah satu pengamat dari sepak bola, yakni Bang Hardy Menkoto. Selamat pagi, Bang. Pagi, Pak Krep, apa kabar? Baik, Bang. Dan yang kedua tentunya ada salah satu mantan bomber tim nasional, yakni Ilham Jaya Kusuma. Selamat pagi, Bang Ilham. Selamat pagi, Bang Krep. Bang Rimen, langsung saya nih, Bang. Ya. Malam nanti, timnas Indonesia akan menghadapi Elang Hijau Arab Saudi. Dari kacamata Anda, Bang, menghadapi salah satu raksasa Asia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, saya pikir kita dan banyak partisan sepak bola di tanah air menantikan bagaimana Indonesia membuka laga perdana di grup C dari rangkaian total 10 partai dalam interval 10 bulan. Apakah Indonesia bisa memberi satu hasil yang menggembirakan buat kita semuanya? Dan tentu kita tahu bagaimana Saudi secara peringkat, secara kapasitas kualitas sejauh ini di atas Indonesia. Statistik juga menjelaskan kita 12 kali kalah, dan pertemuan terakhir itu 10 tahun yang lalu, 2004. Dan itu tidak begitu menarik untuk dibahas. Yang menarik adalah bagaimana Indonesia dengan kekuatan yang baru bisa melayani Saudi dengan enjoy malam hari ini. Dan tentu kita semuanya berharap Indonesia bisa mencuri tidak hanya angka, tapi juga bisa mencuri gol. Ya, karena ini menarik untuk hitungan gol di setelah partai ke-10 nanti. Ya. Dan saya berharap memang Indonesia dengan nama-nama yang banyak beredar yang menjadi tumpuan harapan masyarakat sepak Indonesia itu bisa. Jadi bertandang ke Arab Saudi juga bukan mission impossible ya, Bang? Bukan mission itu. Karena apa? Indonesia punya potensi untuk mengubah mission impossible menjadi mission possible. Dan itu ada angka dan boleh jadi ada kemenangan. Mudah. Siapapun bisa. Dan pemain kita sekarang sudah jauh banyak berubah, Bang. Jauh banyak berubah. Sekarang mungkin ke Bang Ilham nih. Bang Ilham mungkin sebagai mantan pemain, Bang Ilham mungkin sudah sering menghadapi tim-tim dari Timur Tengah ini. Bagaimana menurut Anda menghadapi Arab Saudi malam nanti? Ya, saya pikir untuk yang kesekian kalinya kita menghadapi pemain-pemain Arab Saudi ini, ya, yang pertama kita harus sabar. Ya. Karena mereka sering sekali melakukan trick kick. Yes. Ya, provokasi. Dan satu lagi mereka punya kecepatan, ya, punya strong, ya, fisik yang bagus. Dalam hal nanti malam, ya, saya pikir untuk membuahkan walaupun hasil satu lebih bagus, ya kan. Paling nggak harus tadi saya bilang konsentrasi, error main kurangin, ya, ikutin arahan pelatih dan selalu jaga kedalaman, komunikasi, itu yang penting. Ya. Bang Ariman, mungkin jelang laga malam nanti timnas kita nih harus kehilangan berapa pilar pemain belakang. Ada Hafner, ada Jordi Amat, ada juga mungkin Elka Bagot. Bagaimana Anda melihat ini? Dan juga yang menarik adalah kehadiran Martin Paes di laga malam nanti. Meskipun belum diturunkan, tapi kehadiran Martin Paes juga menjadi mood booster bagi timnas kita, Bang. Paes 26 tahun, 32 laga bersama AS Tidala, dan dia adalah satu jaminan mutu untuk skuad kita. Dan dipastikan Paes boleh jadi akan turun pada malam ini sebagai starter. Dan kalau Paes berada di bawah Mister Krep, kita tahu trio defender kita itu sedikit lega. Walaupun Hafner tidak ada, Elkan Bagot tidak ada, Jordi Amat tidak ada, tetapi ada Jaides, ada Rizky Ridho, dan boleh jadi satu nama yang ditempatkan di belakang itu adalah Sandy Walsh. Dan kalau mereka tiga defender ini bermain prima, bermain dengan fokus yang terjaga, boleh jadi gawang Indonesia sedikit aman. Dengan catatan kita memang skuad kita mesti gemuk di tengah. Siap. Yeah. Kalau gemuk di tengah, kita bermain semi defensif untuk
tidak mau disebut bermain dengan parkir bus. Dan ini adalah satu hal yang menarik. Bagaimana skuad Sintayong benar-benar bisa mengoptimalkan laga perdana di grup C, di kandang lawan, di kandang Saudi, di Jeddah, itu bermain dengan hasil yang optimal nantinya. Ya, mungkin pembicaraan kita semakin menarik dan semakin seru, tapi kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya Mirsa, masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita bersama para narasumber kita pada pagi hari ini. Bang Ilham, mungkin terkait laga pembuka, tentunya ini akan menjadi sulit bagi kedua tim. Di mana-mana laga pembuka itu akan selalu sulit kan. Mungkin sebagai pemain, mantan pemain gitu, apa mungkin kira-kira yang harus dilakukan para pemain dalam menatap laga krusial ini mungkin? Ya, yang pertama memang ini pertandingan pertama bagi Indonesia ataupun Arab Saudi. Yang pasti Arab Saudi menginginkan poin penuh. Dalam hal ini dia bermain tuan rumah untuk memastikan 3 poin buat Piala Dunia. Indonesia pun sama ya. Kalau bisa jangan sampai kalah. Satu poin pun bagus. Tapi dalam hal ini ya tadi saya bilang, Indonesia perlu konsentrasi penuh. Karena pasti Arab Saudi akan melakukan penyerangan secara mungkin bertubi-tubi ya. Jadi yang kita inginkan Indonesia, timnas kita konsentrasi, ikutin arahan pelatih, komunikasi, sabar ya. Ketika bicara taktikal ya tidak ada yang salah. Ketika taktikal itu orang bicara kita low block. Ya low block ketika kita lakukan counter attack. Ya, tidak ada salah. Apa yang dilakukan Thailand waktu Piala Asia terbukti. Karena kalau kita bisa mencuri poin, itu akan menjadi modal berharga untuk menatap laga selanjutnya. Bang Hariman, mungkin Bang, menghadapi Arab Saudi yang bermain di King Abdullah Sport City, tentunya mereka akan bermain sangat-sangat agresif. Mungkin game plan apa yang harus disiapkan oleh Sintayong untuk meredam kecepatan para pemain-pemain Arab Saudi? Satu yang menarik, Krep, adalah bagaimana skuad Saudi di tangan Mancini dengan sederet asistennya yang juga punya nama besar. Saya sebut 2 nama saja, ada Attilio Lombardo dan juga ada Yaya Toure. Mereka juga sedikit terkesan panik untuk mengawali partai pembuka di grup C. Dan Indonesia juga panik. Masalahnya dari kedua tim ini, siapa yang bisa keluar dari tekanan dan kemudian bermain rileks, bermain asik, bermain santai, tapi juga fokus terjaga. Dan saya berharap Sintayong dengan sederet asistennya juga itu bisa meyakinkan para pemain kita bahwa Saudi, yes, peringkat FIFA-nya jauh di atas Indonesia, bahkan 2 kali lipat, tetapi itu bukan jadi ukuran. Ukuran penting adalah bagaimana di lapangan. Harus maksimal setiap detik. Dan catat, Krep, partai perdana dan juga 9 partai berikut itu juga sama krusialnya. Harus maksimal. Kenapa? Karena dari grup ini 2 tim yang berada di peringkat teratas itu lolos ke Piala Dunia. Peringkat ketiga dan keempat bisa lolos ke ronde keempat. Kalau kita menghuni peringkat kelima dan keenam, nasib kita selesai untuk tiba di Piala Dunia. Dan ini yang harus dihindari oleh skuad Sintayong. Artinya apa? Sekali lagi, semua partai adalah final. Gitu. Jadi kemungkinan STY akan menerapkan sepak bola cantik, indah, atau justru bermain dengan mementingkan hasil gitu. Negatif football yang penting hasilnya kita bisa mencuri poin. Dalam konteks ini, saya paham bahwa sepak bola resultat yang mendewakan hasil akhir itu penting buat Indonesia. Tidak hanya bicara soal sepak bola cantik. Demikian. Mungkin Bang Ilham juga nih, soalnya sekarang kan Bang Ilham ini juga menjabat sebagai pelatih dari EPA U20 Persita Tangerang. Mungkin dari kacamata pelatih juga Bang, gimana mungkin Bang Ilham? Iya, menurut saya untuk strategi nanti mungkin ya STY sendiri sudah mempersiapkan. Tapi ya tadi tidak ada salah ya. Terus kita juga memang lihat
memang ranking Arab Saudi juga, pemainnya juga, ya kan. Tapi ya tadi saya bilang jangan terlalu takut, ya kan. Jangan terlalu takut juga dengan strategi mereka yang secara menyerang agresif. Ya tadi saya bilangin, ketika mereka melawan Thailand pun, ya kan, tidak ada yang salah. Ketika kita low block, ya itu aja. Ada counter attack. Jadi tidak ada yang salah. Jadi sepak bola itu bundar. Sepak bola itu bukan matematika. Bisa terjadi. Itu. Ya. Bang, mungkin ini juga menarik perhatian juga, Bang. Mungkin terkait lini depan timnas kita yang mungkin sampai saat ini juga masih menjadi PR, belum menjanjikan gitu, Bang. Mungkin bagaimana menurut catatan Abang? Ya, memang Marcelino yang boleh jadi akan di placing sebagai flank kanan, ada Orad Mangun di flank kiri dengan tombak tunggal Rafael. Ini 3 nama ini belum begitu optimal. Tetapi mereka punya teman-teman di second line yang juga punya potensi memberikan bola-bola asis, mendistribusikan daya serang, dan ini menarik bagaimana Lino, Rafael dan juga Orad Mangun itu bisa maksimal juga. Walaupun statusnya adalah counter attack, walaupun statusnya adalah fast break, tapi apapun memang mencuri gol ini menarik. Bukan hanya soal bisa bagaimana kita bisa mencuri angka, tapi juga mencuri gol. Ini menarik. Dan come on, sekali lagi, ini partai berdana mesti relax. Di samping payung lain, kita adalah tampil dengan habis-habisan. Itu. Bang Ilham mungkin sebagai mantan bomber tim nasional mungkin, Bang, melihat barisan depan kita di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini mungkin seperti apa? Ya, secara pribadi memang saya lihat untuk ke bomber-bomber kita di tim nasional sudah cukup sedemikian menjanjikan. Apalagi ditambah lagi pemain-pemain muda striker kita ditambah Sananta dan sekarang apa sih dari ada Orad Mangun, ada Dimas juga. Ada Dimas, Karaka dari Sleman ya, yang pemain muda yaitu. Jadi saya rasa juga yang butuh jam bermain juga. Tapi inilah krusial, maksudnya ini timnas butuh juga poin juga. Tapi mungkin ya yang bilangin Bung tadi 3 pemain ini sudah terjadi komunikasi yang sangat lama. Jadi antara Rafael, Ogner dan Marcelino. Jadi mudah-mudahan nanti malam mereka mencair pergerakannya. Itu saja sih. Di grup C ada 2 partai lain, ada Australia melawan Bahrain, main sebentar sore, dan juga ada partai Cina melawan Jepang. Ini menarik dan semua orang menantikan, mata orang fokus. Tetapi fokus kita adalah melawan Saudi. Kita berharap, kita mendoakan Indonesia tampil optimal, tampil menjanjikan, dan tampil mengembirakan. Bang, Indonesia tiba di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini berada di pot ke-6. Dikepung oleh raksasa sepak bola Asia, ada Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain dan juga Cina. Mungkin Bang, yang menjadi pertanyaan adalah banyak juga tuntutan yang meminta bahwasanya harus adanya tambahan amunisi bagi skuad Garuda. Dengan hadirnya Martin Paes juga itu sudah merupakan mood booster bagi timnas kita. Mungkin ada juga Bang, 2 penyerang, ada Ole Romani dan juga Mauro, Bang. Mungkin seperti apa Bang? Apakah harus ada tambahan amunisi baru khususnya di lini depan untuk menambah daya gedor timnas kita atau seperti apa Bang? Saya pikir perlu, karena kita tahu 9 laga berikut dalam interval 10 bulan dengan nama-nama yang beredar saat ini, kita perlu ada penambahan nama. Untuk apa? Untuk biar STY bisa lebih leluasa dalam mendesain skuadnya untuk menyusun komposisi starting lineup. Dan oleh juga Mauro itu adalah pilihan yang menarik. Karena di sisi lain kita tahu Australia dan juga Jepang tiba di putaran ketiga itu dengan rekor yang fantastis. 6 kali laga tidak pernah kalah dan juga tidak pernah kebobolan. Dan poin kita sangat menarik di grup ini adalah bagaimana kita bisa mengalahkan Cina dan juga Bahrain. Untuk tiba minimal kita realistis. Minimal kita mengundi peringkat 3 atau keempat nantinya untuk bisa tiba di putaran keempat gitu. Mungkin Bang Ilham terkait adanya amunisi baru di skuad kita mungkin Bang untuk menambah kekuatan skuad Garuda sendiri mungkin.
Ya, saya rasa itu untuk pelatih sendiri STY pasti tahu ya. Ya, kenapa mereka dapat tambahan 2 menit tadi? Karena tadi pertandingan ini yang berat sekali, bukan untuk Arab Saudi saja. 9 ke depan juga itu sangat berat karena untuk memberikan yang terbaik ya tadi saya ditambahkan 2. Jadi nanti mungkin STY juga banyak pilihan juga. Ya, jadi banyak lebih leluasa dan fleksibel pemain bagaimana pertukaran posisi antara Rafael dan yang 2 yang tadi. Itu sih. Mungkin Bang Hariman, Bang, hitung-hitungannya ini gimana, Bang? Ini ada 3 grup. Satu grup berisikan 6 tim dan kita juga dihuni oleh raksasa-raksasa Asia. Mungkin hitung-hitungannya supaya Indonesia bisa lolos ke round berikutnya kan, karena 1-2 otomatis tampil di Piala Dunia dan 3-4 akan diadu lagi di round keempat. Nah, mungkin gimana, Bang? Kita harus jauh lebih realistis. Saya pikir Jepang dan Australia adalah kekuatan yang menakutkan di grup C. Boleh jadi 2 peringkat pertama itu akan dihuni oleh mereka, Jepang dan Australia. Itu artinya mereka tiba otomatis langsung ke Piala Dunia. Peringkat ketiga sangat mungkin itu akan diisi oleh Arab Saudi. So, kita akan berebut untuk menduduki peringkat keempat. Itu artinya kita bertarung dengan 2 tim lain, adalah Cina dan juga Bahrain. Dan kita memang mesti fokus, mesti habis-habisan melawan 2 tim ini. Kalau kita bisa mendapatkan angka, tidak hanya seri, bahkan juga menang, ini artinya kita boleh jadi tiba di putaran keempat. Amin, Krep. Amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin gimana, Bang? Melihat peta kekuatan di grup C ini mungkin. Ya, tadi Bung Irwan bilang grup neraka ini bisa dikatakan. Kita realistis tadi. Betul yang bicarakan tadi, ya tadi. Iya, 3 terbaik kayak grup Australia dan Jepang itu mungkin ya yang dibicarakan tadi. Ya tadi kita bisa 4 nomor 4 cari ya. Tapi ya tadi saya bilangin sepak bola ini kan bukan matematika. Tapi kita tetap realistis. Yang pasti boleh jadi siapa tahu ada keajaiban. Dan itu ada untuk Indonesia. Impossible is nothing. Iya. Keren. Mungkin Bang Hariman, prediksi skor, Bang. Laga nanti malam jam 21.00 waktu setempat atau jam 1 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Saya tidak mau bicara soal prediksi skor, tapi yang saya mau adalah Indonesia mendapatkan angka dalam laga ini. Apakah seri atau juga menang. Dan semua orang Indonesia mendoakan agar skuad STY bisa menjanjikan hasil yang optimal, bisa melebarkan senyum di kalangan para partisan sepak bola Indonesia. Amin lagi, Rep. Amin. Bang Ilham, prediksi skor laga nanti malam. Ya, tadi kita realistis saja. Yang penting nanti malam Indonesia bermain konsentrasi, ya, jaga kedalaman, komunikasi dan lebih sabar lagi. Fokus, relax. Ya. Itu kunci utamanya. Jadi untuk tadi saya bicara realistis, ya. Untuk mencuri poin 3 pun berat. Tapi kalau bisa memang 1, kenapa enggak? Yang clear negatif. Positif. Terima kasih Bang Hardiman, Bang Ilham. Tentunya kita berharap timnas kita bisa memberikan kejutan nanti malam dan bahkan juga bisa mencuri poin untuk membuka asa mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Kita kembali ke studio bersama Sira Safira dan juga Kamarati Kusuma. Baik, terima kasih Faisal, luar biasa ya dikupas tuntas ya mengenai kualifikasi Piala Dunia 2026. Insya Allah ya Indonesia ini menang lawan Arab Saudi. Seperti itu ya. Nanti kita akan ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak berbicara mengenai tim sepak bola. Kayaknya nggak afdol kalau nggak ngomongin supporter. Nah, supporter di Jakarta khususnya ini sangat menarik perhatian bagi paslon. Juga banyak yang memberikan janji-janji apa yang akan diberikan nantinya kalau mereka terpilih menjadi gubernur Jakarta. Kita akan lanjut di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil bertemu dengan mantan gubernur Jakarta Fauzi Bowo di Pusat Perkampungan Budaya Betawi di Setu Babakan, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan ini, Ridwan Kamil menggali informasi dari Fauzi Bowo sebagai sosok yang dikenal oleh warga Jakarta dalam pelestarian budaya Betawi. RK diajak berkeliling Danau Setu Babakan dan bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengatakan tetap melestarikan budaya Betawi sebagai keaslian kota Jakarta sebagai salah satu bentuk pembeda dari negara-negara lain. Sementara itu, pemirsa, bakal calon wakil gubernur Rano Karno menerima kunjungan dari organisasi masyarakat Kembang Latar di kediaman Rano. Rano Karno meminta dukungan kepada Ormas Kembang Latar. Selain itu, Rano juga menerima seluruh aspirasi dari Ormas Kembang Latar, salah satunya untuk melestarikan budaya Betawi. Pemirsa, dukungan suara dari para basis pendukung klub sepak bola Persija Jakarta atau Jackmania ini menjadi sorotan. Akan kemanakah dukungan Persija ini untuk tiga paslon, kira-kira kemana? Karena saat ini juga ketiga pasangan paslon sudah memberikan janji-janji manisnya untuk The Jackmania. Dukungan suara dari para basis pendukung klub sepak bola Persija Jakarta atau Jackmania menjadi incaran para kandidat calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Ketiga paslon kompak mendadak menjadi The Jackmania demi bisa memikat pecinta klub berseragam oranye tersebut. Masing-masing paslon memiliki janji politik tersendiri untuk Persija. Ada yang bakal all out mendukung hingga menjanjikan penggunaan gratis Stadion Jakarta International Stadium atau JIS sebagai markas Persija. Bakal calon gubernur Ridwan Kamil mengatakan akan segera menemui The Jackmania usai mendaftarkan diri dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat itu juga memastikan dirinya bersama Suswono bakal memberikan pelayanan untuk warga Jakarta secara merata. Sementara bakal Cagup Jakarta dari PDIP, Pramono Anung menyatakan kalau dirinya merupakan Jackmania sejak tahun 2011. Sedangkan calon wakil gubernurnya Rano Karno menjanjikan Persija untuk memberi stadion permanen jika nantinya terpilih. Strategi menggait hati Jackmania pada Pilkada 2024 juga dilakukan Dharma Pongrekun. Ia berjanji menggratiskan sewa Jakarta International Stadium atau JIS jika ada anggaran. Dharma bersama timnya akan lebih mengkaji bagaimana pengelolaan JIS ke depan agar fasilitasnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Lantas, siapakah yang berhasil merebut suara dan dukungan dari fans Persija dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024? Tim TV One mengabarkan. Ada yang berjanji menggratiskan sewa JIS, ada yang berjanji akan membuatkan home base, ada yang sudah lekat dengan dukungan dari tim sepak bola wilayah sebelah. Wilayah lainnya ya. Wilayah lainnya. Ini belum ada janjinya nih kalau dari Bang RK. Nanti kita akan seperti apa? Kita akan bahas langsung dengan narasumber yang sudah di studio. Sudah ada Ibu Siti Fadila Supari, tim pemenangan Dharmakun. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Kemudian juga ada Bang Ruhut Sitompul, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Merdeka. Merdeka. Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Selamat pagi, Bang Pagi. Selamat pagi, Bang. Ya. Kemudian juga ada Mas Diki Sumarno, Ketua Umum The Jackmania. Selamat pagi, Mas Diki. Selamat pagi, Bang Diki. Dan juga sudah bergabung bersama kami Bang Maman Abdurrahman, politikus Partai Golkar. Selamat pagi, Bang Maman. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya mau ke Bang Maman dulu nih.
nih karena nggak hadir langsung disodorkan pertanyaan pertama. Bang Maman, kalau melihat dua paslon lainnya sudah ada janji manis kepada Jackmania begitu ya. Kalau dari RK sendiri kan hanya bilang nggak mau menjadikan supporter ini komoditas politik begitu ya, tapi akan harus memperhatikan. Sedangkan RK ini kan lekat sekali lah dengan klub atau dengan pendukung dari Bandung ya, atau Bobotoh. Langsung disebut aja ya, Bobotoh gitu loh. Ini segan-segan hari ini hari sepak bola. Indonesia lawan. Jadi Bang Maman, bagaimana RK yang sudah lekat dengan Persib, dengan Bobotohnya, kemudian bisa mengambil hati dari Persija, khususnya Jackmania? Iya. Makasih Mbak undangannya. Salam hormat, selamat pagi buat semuanya. Buat teman-teman Jackmania, Bang Effendi, Bang Ruhut, dan Bu Siti Fadilah. Saya mulai dari saya sendiri. Saya ini kebetulan salah satu pemilik klub futsal yang main di divisi utama. Memang mungkin tidak sebesar teman-teman sepak bola ya. Tapi alhamdulillah kebetulan klub saya dari Kalimantan Barat, Pontianak, itu satu-satunya supporter sepak bola futsal yang paling fanatik gitu. Nah, jadi kalau di bola itu kayak Persib, Jackmania, atau bonek lah gitu ya, Persebaya. Saya ingin sampaikan begini, apa yang dilakukan oleh Mas Ridwan Kamil terhadap Jackmania dengan mengatakan tidak ingin mempolitisasi sepak bola itu adalah ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang memang sudah berpengalaman dengan urusan bola. Sama halnya dengan saya, antara manajemen futsal dengan teman-teman Pontianak fans ataupun supporter, kita betul-betul memisahkan aspek politis, aspek manajerial dan segala macamnya. Karena kita tahu bahwa ruh ataupun semangat para supporter bola ini, dia tidak ingin masuk ke dalam domain politik. Dia lebih ingin melihat tim kesayangannya tampil secara baik, performance-nya bagus, dan para elit-elit politik, para manajemen dan manajerial sepak bola betul-betul mendukung dalam konteks aspek teknis operasional kebutuhan bagaimana bola itu bisa survive dan maju timnya. Itu dulu ya, saya mau tegaskan di situ. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Bang RK sebagai salah satu contoh calon kepala daerah yang memang beliau tahu betul bagaimana memahami suasana kebatinan teman-teman pecinta bola. Jadi itu dulu ya. Nah, saya nggak tahu kalau Mas Pram, lalu Pak Bung Rekun dan segala macamnya. Karena dua orang ini adalah menurut penilaian saya, mungkin saya bisa salah, adalah dua kandidat yang mungkin belum pernah berinteraksi dengan komunitas bola, di mana kecintaan, mohon maaf saya pakai diksi yang agak sedikit nyeleneh, tapi bukan berarti saya mengesampingkan. Kecintaan mereka terhadap bola melebihi kecintaan mereka terhadap pacarnya mungkin, atau bahkan lebih ekstrim lagi terhadap agama. Artinya apa? Saya ingin tegaskan bahwa saya sebagai kader Partai Golkar dan juga Bang RK setuju apabila Bang Ridwan Kamil tidak mau masuk ke dalam domain mempolitisasi Jackmania ataupun Persija dalam Bang Maman, tapi kan ada rencana silaturahmi akan dilakukan Bang RK kepada Jackmania. Artinya berusaha juga dong membangun komunikasi itu dan juga meraih dukungan. Mbak, saya pikir itu kan merespon pertanyaan teman-teman media dan lain sebagainya. Artinya silaturahmi wajib loh Mbak. Ya, silaturahmi wajib karena kenapa? Betul. Salah satu stakeholder Jakarta itulah teman-teman pemain bola. Ya, beliau hanya ingin menyampaikan bahwa ya perlakuan beliau terhadap bola, dulu beliau di Jawa Barat terhadap Persib, ya tentunya sebagai kepala daerah wajib membina, wajib mendukung, wajib memberikan kontribusi yang sama seperti beliau waktu di Jawa Barat terhadap teman-teman yang ada di Persida. Saya pikir that's it, selesai di situ. Bahwasanya hal-hal yang lain, saya meyakini bahwa pecinta-pecinta bola di seluruh Indonesia, beliau semua punya tense, punya logically, punya nalar, dan beliau bisa melihat kok mana kepala daerah nanti ke depan yang memang betul-betul bisa memperhatikan mereka. Jadi saya pikir itu ya yang saya lihat ya situasinya. Baik Bang Maman.
Oke, bagaimana dari paslon lainnya? Ini kan kalau melihat Bang Ruhut dari sisi Pramono dan Rano ini kan ingin memberikan home base untuk Jackmania. Ini salah satu janji, bahkan sempat juga mengcounter janji dari Darmakun terkait nggak mungkin dikasih gratis. Ini kan sewa-sewa gini kan juga nggak mungkin dibayarin Pemda semua. Nah, mungkin apa janji manis yang akan dijanjikan kepada Jackmania? Kita pesta pilkada, suhu politik tinggi. Saya mohon semua rakyat Indonesia, hati boleh panas, kepala tetap dingin. Ada lagu, tapi janji, tinggal janji. Waduh, gawat dong. Kalau saya janji tinggal janji. Madu, hanya mimpi. Jadi jujur saja, janji ini saya kebetulan ditugaskan kemana-mana, termasuk kemarin deklarasi di Kalimantan Tengah. Begitu juga janji, ya. Pak Haji Nadalsa, Pak Hadi, ya, saya katakan kepada semua pendukung, mereka mempunyai kekuatan timur dan barat. Kalau janji, terima saja, itu pemberian yang maha kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Terima saja. Tapi coblosnya, koyem Pak Sofyan Hadi. Kalau saya itu aja kok. Begini juga sekarang. Tapi memang ada khas kaitan dengan kalau bicara sepak bola di Jakarta. Saya ketua Litbang PSSI. Era Pak Cardono, saya ketua Litbangnya. Sekjennya Pak Nugraha Besus. Bicara Jackmania saya udah lama sekali, Gugun Gondrong sebelumnya semua. Saya bagian dari Jackmania. Ya. Itu memang fanatismenya kita nggak usah ragukan lagi. Jadi memang kalau mau ingin merebut hati Jackmania, ya memang tolonglah introspeksi. Mulutmu harimaumu. Ya, kita udah tahu RK berapa kali ngomong mengenai Jackmania ini. Semua ada rekam jejak digitalnya. Ada salah satu contoh nih yang paling kita rasakan. Sandang pangan papan. Hei, cari kerja nggak jauh dari rumahnya dong. Kan itu. Jadi RK ini mesti banyak belajar ngomong nih. Kenapa saya katakan demikian? Nyatanya sekarang cari kerja di Jakarta mau gubernur DKI. Jadi nih hati-hatilah. Tapi Jackmania nggak usah khawatir. Mereka tegar, apalagi mereka merasakan bagaimana tim fanatik Persija itu, fansnya meninggal dunia. Tapi home base itu artinya akan direalisasikan sebagai janji dari Pramono Rano Karno? Oh pasti, kalau kita nggak usah khawatir masalah itu. Apalagi Rano Karno kita tahu, Sidul anak Betawi. Bicara Jackmania tidak bisa memisahkannya dengan Betawi. Home base-nya akan di mana nantinya rencananya? Bentuknya seperti apa, anggarannya dari mana, belum ada ini? Oh nggak usah khawatir. APBD yang terbesar berapa triliun itu Jakarta. Bisa saja selama kita bersih, ya. Pengalaman saya 2 periode di DPR, nyatanya saya nggak pernah diganggu KPK karena saya bersih. Jadi kalau bersih, apalagi mereka mengatakan, ya, Pak Pramono Anung, Pak Rano Karno akan membangun satu base sepak bola untuk Jackmania. Walaupun memang rekan saya Pangrekun, ya, Dharma adik saya juga menjanjikan itu, dan juga nanti Pak RK. Tapi ingatlah, Jackmania itu klub yang beti, beda-beda tipis dengan tim fanatik MU, Chelsea, Liverpool. Wah, mereka itu IQ di atas rata-rata. Baik, terima kasih. Kalau bicara sepak bola memang ada habisnya ya. Tapi kita juga akan dengarkan dari Bu Siti. Sebenarnya janji manisnya itu akankah benar JIS akan digratiskan? Tapi dijawabnya nanti, kita akan bahas usai jeda. Kami segera kembali. Kita lanjutkan perbincangan panas di pagi hari ini. Kalau dari Ibu Siti Fadila sebagai tim pemenangan Darmakun, kira-kira janji manisnya apa? Benarkah JIS itu akan digratiskan? Iya, memang. Terima kasih Mbak. Terima kasih dulu. Terima kasih pertanyaannya. Memang Pak Darmak Pongrekun itu pertama-tama memang dia yang mengucapkan bahwa
dia akan menggratiskan pendukung Jackmania. Dan saya kira itu it's okay. Saya tidak takut janji-janji itu, kata Bang Ruth tadi, janji manis. Tapi kita ini independen, Mbak. Jadi independen itu ya independen, kita itu bukan petugas partai yang harus ngomongin dulu janji-janji itu ke yang menugaskan. Tapi kita adalah independen. Jadi menurut saya kita bisa saja untuk mengalokasikan itu untuk Jackmania, karena itu sangat penting ya untuk Jackmania, itu untuk Jakarta. Dan saya kira kita bisa memutuskan karena kita bukan petugas partai tapi petugas rakyat, dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi itu bedanya dengan yang bukan independen. Kalau bukan independen, ngomong apa saja nanti kalau partainya ibunya atau bapaknya nggak mengizinkan, ya pasti akan berubah. Jadi kalau independen itu semuanya kita bisa berpikir mandiri. Dan tentu saja yang namanya Pak Pongrekun, Pak Dharma itu, dia kan memang senang banget sepak bola dan sudah lama. Dia juga menjadi bagian dari Jackmania sih, dia sangat ini benar. Jadi maka dia spontan, dia bilang akan saya gratiskan pendukung Jackmania. Ada yang mengatakan itu mahal, itu ini. Tapi ya, anggarannya. Tapi kan kita nggak usah setoran ke partai, tidak usah ini. Jadi menurut saya akan lebih efektif dana-dana yang ada karena lebih simple di dalam manajemennya menurut saya ya. Dan misi kita adalah menciptakan Jakarta yang aman dan beradab. Ini sangat berhubungan dengan kalau ada sepak bola, tentu saja kita harus menjaga. Beliau kan polisi ya, dia ininya keamanan. Kalau ada pertandingan bola di JIS misalkan, Jackmania kayak begitu, jangan sampai tarung dengan bobotoh misalkan. Nah, mereka tuh jadi sampai sedetail itulah yang dipikirkan ya. Baik, saya mau ke Mas Diki. Mas Diki, banyak janji manis nih. Nampaknya setiap pilkada Jackmania menjadi salah satu strategi untuk mencari suara lebih banyak begitu ya. Kalau dari Jackmania sendiri berapa sih saat ini yang terdaftar? Terdaftar ratusan ribu sih kalau ratusan ribu. Kalau terdaftar ya. Berarti cukup banyak ya? Terdaftar ratusan ribu, tapi kalau pernah ada yang meneliti itu sekitar 3,9 juta komunitasnya ya. Komunitas terdaftarnya sebagai sebuah klub ya. Itu yang punya kartu anggota berarti. Ya betul. Dan punya KTP Jakarta pastinya ya. Nah, kalau berbicara mengenai 3 juta tadi, angka cukup besar. Bahkan setiap pilkada ini banyak strategi yang digunakan paslon untuk menarik hati Jackmania. Melihat 3 paslon ini, dan sudah adakah komunikasi dengan masing-masing paslon terkait janji manis itu, kapan direalisasikan nantinya? Apakah memang bentuknya seperti apa konkretnya? Kalau komunikasi kan dari media aja yang kita dengar-dengar, karena memang kita kalau untuk bertemu dengan para paslon, kami Jackmania tuh punya prinsip bahwa segala sesuatu keputusan organisasi itu harus dibicarakan secara organisasi. Jadi kalau kita bertemu dengan Pak Ridwan Kamil, Pak Pram, dan Pak Parengkun, itu harus persetujuan dari forum pengurus dulu. Kalau pengurus setuju untuk ketemu, maka kita akan ketemu sama tiga-tiganya. Itu kan untuk menghindari kalau kita ketemu cuma salah satu doang nanti ada klaim-klaim segala macam gitu. Jadi memang prosesnya seperti itu. Tapi menariknya kan bahwa kalau kita bicara Jackmania, mungkin ini baru pilkada tahun ini yang ramai banget melibatkan Jackmania ya gitu. Entah karena apa, tapi ya jujur kami sih merasa bahwa memang mungkin masyarakat kami atau penggemar sepak bola mungkin kecil, tapi ternyata bisa sebesar itu impactnya karena semua paslon ini janji-janji terus gitu, maksudnya memberikan sesuatu yang baik kepada Persija. Tapi sekali lagi bahwa kami hanya berharap kebaikan Persija itu adalah kebaikan kami, kepentingan Persija di atas segalanya bagi Jackmania. Jadi sebenarnya para calon ini sebelum bicara ini segala macam lain-lain, ketemu dulu sama Persija, ngobrol dulu masalahnya apa segala macam. Karena ini yang dilakukan sebetulnya tahun 2017 saat itu Pak Anies maju. Pak Anies kan menjanjikan stadion ya. Mungkin itu sudah bicara dulu ke Persija bahwa masalah Persija tuh apa sih? Oh, kita nggak punya stadion. Hari ini mungkin apa kita udah punya stadion, kenapa masih main bingung di mana-mana segala macam. Jadi sebelum bikin janji harusnya bertanya dulu. Artinya belanja masalah dulu ke Persija khususnya, karena gini, Jackmania sih ngikut aja apa kata Persija. Maksudnya yang penting kan pasti kebaikan untuk Persija. Persija butuh apa? Butuh ini segala macam, exposure dan lain-lain segala macam ya. Kita kalau tim kita berprestasi ya udah pasti Jackmania pasti senang. Pasti siapapun yang berada di Persija ketika Persija berprestasi pasti Jackmania akan support itu. Dan tadi kan merespon bahwa sepak bola itu kan apalagi khususnya Indonesia ya, kebatinannya kan sangat kuat. Artinya secara psikologi sangat kuat. Jadi ya itu memang bahwa
kami paham bahwa kami bisa lebih cinta klub bola dibandingin pasangan atau istri atau ya bahkan dari agama. Berarti gitu. tidak lupa saat banyak tweet-tweet kembali yang dilontarkan oleh RK terkait Persija itu masih ya, itu yang saya bilang bahwa beberapa kesempatan lalu saya juga bilang bahwa ya Pak Ridwan Kamil memang identik dengan bobotoh gitu loh. Nah, itu yang mungkin agak susah dipisahkan. Entah bagaimana nanti effortnya Pak Ridwan Kamil untuk melepaskan itu kita nggak tahu gitu loh. Tapi ya bahwa satu fakta memang Pak Ridwan Kamil itu memang identik dengan bobotoh yang mungkin saat ini walaupun hubungan kami dengan teman-teman bobotoh sudah membaik, tapi kan tetap saja saingan itu harus tetap ada gitu loh. Itu aja sih. Baik, kalau dari Bang Ege melihatnya dari ketiga pasangan calon ini, kira-kira siapa yang lebih match dengan janji-janjinya dan bisa membuka hati The Jack? Pertama, selamat bertarung dulu buat timnas ya. Dini hari nanti ya di Jeddah, itu penting. Jadi kita lagi membicarakan sepak bola dan politik. Ya, selamat bertarung buat timnas. Yang kedua, saya harus agak objektif untuk mengatakan di mana-mana dalam hal tertentu saya terpaksa subjektif. Saya anak buahnya dia nih, berarti ya. Karena di Jakarta dulu ada Ferry, sekarang Diki ya. Saya lama membina juga di Menteng Junior, jadi artinya Jackmania, The Jack gitu. Nah, yang ketiga, kabar buruk bagi orang yang ingin datang ke sepak bola terkait dengan catatan-catatan lama di politik itu adalah sepak bola dengan politik itu ketat sekali hubungannya. Kita bisa lihat misalnya Silvio Berlusconi dari AC Milan Monza jadi Perdana Menteri, Joshua jadi presiden di Liberia. Itu hal-hal yang positifnya. Yang agak menyedihkan misalnya Presiden Brazil itu Dilma Rousseff itu ada kasus sebelumnya. Lalu dia di Piala Dunia itu dibantai oleh Jerman 1-7. Akhirnya dia dimakzulkan. Orang mengatakan kalau saja waktu itu nggak dibantai 1-7, bisa lain ceritanya gitu ya. Nah, yang saya mau katakan adalah itu sesuatu yang penting untuk dikaitkan dengan track record sebelumnya karena ini menarik. Saya nggak berani aja bilang bahwa sepak bola tuh lebih diutamakan dari istri. Saya takut istri saya nonton ini ya kan. Cuma orang mengatakan bahkan dari agama pun itu seakan-akan sepak bola tuh lebih mengikat. Nggak boleh kita nyatakan demikian, tapi itu dirasakan. Nah, pada bagian lain, kan bisa jadi ya Kang Emil atau Bang Ridwan sekarang. Emil atau Bang Ridwan sekarang, itu mungkin nggak pernah berpikir bahwa suatu saat akan maju di Jakarta. Sehingga pada waktu lagi membina Persib dulu ada salah satu kalimat yang agak penting ya, walaupun sekali lagi saya pernah menyatakan di sini dan itu dikutip di mana-mana tuh yang saya katakan saya suka dengan penampilan Ridwan Kamil itu, tapi pernah mengatakan dia itu bobotoh atau tidak sama sekali. Ya itu bagi orang lain bagaimana artinya. Tapi kabar baiknya adalah ini kabar baik nih, yaitu bahwa ini diketahui dan diperhatikan sejak awal, baik bagi pasangan calon maupun ya dengan itu terbangun kesadaran di Jackmania. Karena pertanyaan penting tadi adalah kenapa juga ya Bang Ridwan Kamil, Bang Emil ini pertama kali waktu tampil di KPUD itu ngebahas soal Persija loh. Satu-satunya yang membahas soal Persija langsung atau langsung gitu kan menjadi hal yang menarik. Karena sudah ramai mungkin di media sosial. Iya sudah ramai, termasuk gara-gara mengutip kita saya di situ ya, waktu itu saya bilang 1 juta, setelah kita pelajari lagi 3,9 juta itu ya tersebar di mana-mana. Nah, tapi poin selanjutnya adalah hal itu tentu bisa diperbaiki dengan pendekatan dan sebagainya. Cuma memang pada bagian yang paling ujung yang agak penting nih saya pikir bagi Jackmania atau siapapun, misalnya apa betul seseorang itu pernah menonton Jackmania misalnya, Persija misalnya, sebelum Anda maju pilkada. Berlaku bagi semua, berlaku bagi semua loh. Tidak hanya berlaku bagi yang sekarang loh. Pak Anies dulu misalnya, ya kan, sebelum Anda maju pilkada pernah nonton Persija nggak gitu? Tapi nggak ada Pak Anies yang untuk menjawab nih saat ini. Iya, enggak. Itu termasuk juga yang sekarang, termasuk juga 3 calon ini. Sebelum nih, walaupun kita tahu nih ada calon, ini tokoh kuat nih untuk di belakang Pramono Anung dan kawan-kawan. Pertanyaan jujur, Bang Ege, dulu pernah nonton Persija nggak misalnya gitu ya. Dan kemudian selanjutnya, ya, misalnya JIS itu kan luar biasa megah, pernah dijanjikan untuk Persija gitu ya, belanja masalah. Tapi waktu bangun ngajak Persija nggak untuk diskusikan. Karena itu sesuatu yang lain loh. Kita tahu ada kelemahan-kelemahan
pertemuan infrastrukturnya, angkutan dan lain Iya, sebagainya. Nah, transportasinya iya, itu ya. transportasinya. Terus kemudian pemain itu untuk naik ke atas nggak bisa langsung, nanti sama-sama satu lift dengan penonton dan lain sebagainya gitu. Jadi poin saya adalah ini mungkin harus diperbaiki dengan belanja masalah itu lebih dulu, dan sangat tergantung pada Jackmania sendiri karena saya tahu mereka ini sama Bu, mereka independen juga loh ini. Dan suaranya besar loh. Nggak bisa secara normatif itu diacak-acak dari luar ya. Kalau melihat ini hanya lip service aja atau seperti apa? Pertama, kalau dari Dharma Pengrekon kan menjanjikan untuk gratis, nggak ada sewa untuk JIS. Kemudian kalau dari Pramono Rano ini kan janjinya adalah nantinya ada home base khusus buat Jackmania, home base tetap. Kemudian tadi untuk RK sendiri, apakah ini menjadi bumerang untuk RK atau jadi peluang buat dia justru bisa merekonsiliasikan antara Bobotoh dan juga Jackmania, dalam arti hubungannya semakin harmonis lagi nantinya, atau justru menjadi bumerang? Tapi tahan dulu ya. Tahan. Kita istirahat dulu, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Bang Ege, tadi tiga pertanyaan menyoroti satu-satu janji manis dari masing-masing paslon plus RK-nya sendiri. Apakah ini sebenarnya bisa menjadi peluang juga untuk RK? Walaupun tadi dikatakan rivalitas antara Bobotoh dan juga Jackmania sudah tidak seperti dulu lah, begitu ya. Seperti apa, Bang? Ya, ada Bang Maman juga di situ ya. All the best ya untuk tiga kandidat ini. Walaupun akhirnya akan tergantung pada posisi yang akan memilih. 8 juta kurang lebih ya di Jakarta ini ya. Jakarta. Saya pakai baju putih ini pagi ini karena ada ini International Indonesian Pet Expo. Jadi nggak ada kaitannya dengan putih untuk pilkada gitu. Tapi nggak ada kaitannya ya. Tapi yang mau saya katakan adalah all the best untuk semuanya. Menjawab yang tadi, tentunya nggak bisa juga itu dijanjikan secara tidak tepat dan efisien gitu. Jangan juga janji-janji karena sudah ada contoh. Ya, artinya selama gubernur yang lalu itu Persija itu prestasi luar biasa loh. Kan menang. Liganya, Piala Presidennya. Itu jarang terjadi loh dalam satu dasawarsa. Nggak terjadi lagi gitu ya. Terakhir 2001 dan 2018. Nah, coba dari 2001 ke 2018. Artinya prestasi bagus tuh. Cuma kan pada sisi lain kita lihat masih ada sisa masalah, yaitu mana home base-nya. Ya kan? Mainnya di mana sekarang? Tempat buat pelatihan untuk klub sebesar itu bagaimana? Nah, pada bagian yang lain menyambung itu, lagi-lagi ikatan batin dengan sepak bola itu jangan-jangan salah satu yang paling kuat dan belum bisa diambil gitu. Jadi saya untuk Indonesia, ya Persija, begitu Inggris, Liverpool, walaupun dia kalah menang, tapi sekarang lagi hebat nih gitu ya. Terlalu melekat begitu maksudnya, Iya, Bang? post-truth. Salah satu contoh post-truth yang bagus gitu. Nah, balik ke pertanyaan tadi, bagusnya ini disampaikan dari awal, atau malah saya suka mancing tuh beberapa kali kesempatan, saya nanya ke moderator nanyakan ke Kang Emil gitu, ke Bang Emil sekarang, tanya, ini Bang Emil sekarang Persija atau masih Persib? Langsung dibilang, lihat jam tangan waktu itu ya, warnanya orange. Nah, tapi itu kan tanda-tanda awal. Yang mau saya katakan adalah, saya bukan saya anak buahnya nih di Persija atau Jackmania itu. Jadi mereka bersama-sama itu harus diajak untuk membicarakan apa yang paling mendesak nih. Ya, kadang-kadang Persija tuh banyak lucu, Jackmania tuh banyak lucunya. Saya pernah tahu gini, mereka tidak dapat tiket untuk nonton, nggak semua dapat tiket kan? Tapi mereka menyewa itu Metro Mini untuk keliling Jakarta pada waktu Persija tanding. Itu cuma buat festival euforianya. Festivity. Nggak punya tiket buat masuk, saya nggak tahu. Mungkin nggak semua juga bisa masuk kan. Tapi merayakannya dengan keliling Jakarta untuk Persija gitu kan, dengan semua lagu-lagu yang sekarang makin enak itu gitu ya. Jadi maksud saya ada sesuatu yang mendalam, yang bagusnya all the best ya. Itu dari awal diadres, tapi bikin yang benar-benar dari awal itu tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, tahun lebih konkret begitu ya Bang ya. Iya dong. Baik. Ini kita tahu prestasi lumayan, tapi home base belum ada. Baik. Kita langsung tanyakan kepada Bang Maman. Bang Maman, ini tadi menjadi sorotan juga pembahasan mengenai jejak digital ketika Bang Ridwan sempat menuliskan mengenai Persija. Kemudian juga dari sorotan-sorotan yang mengatakan bahwa ini terlalu melekat sekali nih dengan Bobotoh. Nah, artinya apa kira-kira yang akan dilakukan Bang Ridwan ini untuk effort mendekati Persija?
Begini Mbak, kalau saya sih nggak terlalu khawatir, justru saya melihat itu malah jadi kekuatannya Bang RK. Kenapa? Karena begini, ini kan dunia bola, ini kan dunia profesional, transfer pemain. Jadi sama aja kayak misalnya ada pemain Persija dulu pernah main di Persib misalnya, atau Persib pernah main di Persebaya. Artinya apa? Pada saat orang itu main di klubnya yang memang sekarang menjadi klub dia, tentunya profesionalisme dan semangat beliau, para pemain itu main di klub itu ya akan menjadi yang paling utama. Profesionalisme ya. Nah, ini sama halnya dengan Bang Ridwan Kamil. Pada saat dulu beliau di Persib, suka nggak suka, mau nggak mau, ya beliau harus membangun semangat militansi Persib. Karena beliau adalah kepala daerah Jawa Barat. Sama halnya misalnya, contoh kami yang orang partai misalnya. Kami dulu misalnya kita di Golkar, misalnya kita pindah di partai ini, pasti secara konsekuensi pada saat kita sudah masuk ke partai A atau partai B, kita harus membangun militansi ataupun semangat di partai kita itu. Artinya apa? Justru ini bagi kami, kemarin kita udah evaluasi ya, isu mengenai Persija, Persib dan Bang Ridwan Kamil, justru kita melihatnya ini menjadi advantage ataupun menjadi kekuatannya Bang RK, bahwa pada saat beliau menjadi kepala daerah, suka ataupun tidak suka, senang ataupun tidak senang, ya memang beliau harus salah satunya memprioritaskan klub bola yang ada di Jawa Barat, dalam hal ini Persib. Sama halnya juga nanti di Jakarta. Beliau misalnya kalau memang terpilih menjadi kepala daerah di DKI Jakarta, suka ataupun tidak suka, senang ataupun tidak senang, beliau sebagai kepala daerah wajib memikirkan apa yang terbaik untuk klub sepak bola di Jakarta, dalam hal ini Persija. Sebagai contoh, nah saya senang sebetulnya, saya setuju. Misalnya tadi, kalau kita ini kalau di dunia bola Mbak, yang dibutuhkan tuh sebetulnya apa yang bisa lu berikan untuk bola ini menjadi lebih baik dan lebih maju. Nah kalau misalnya melihat di Persija sudah menjadi juara 1. Pertanyaannya kan berarti sekarang gimana caranya setelah juara 1, ya mempertahankan juara. Itu satu ya. Lalu yang kedua, apakah ada potensi Persija untuk go internasional? Kan tinggal itu sebenarnya. Nah, perangkat-perangkat supporting pendukung untuk bisa membuat Persija menjadi lebih go internasional itu apa? Contoh tadi misalnya ada aspirasi home base. Yuk kita pikirkan bareng-bareng. Nggak ada salahnya. Tadi misalnya Mas Pram ataupun Mas Pongrikun dan segala macamnya sudah memikir, yuk kita pikirkan aja. Jadi saya rasa sih lebih kepada itu ya. Dan kembali lagi, saya setuju juga memang saran adik saya, teman-teman dari Jackmania, ya memang kita juga mungkin perlu untuk bersilaturahmi dengan Persija, bicara mengenai seperti apa langkah ke depan, whatever itu. Karena ini suka ataupun tidak suka adalah sudah menjadi bagian dari kondisi sosiologi masyarakat di Jakarta, ingin tim sepak bola kesayangannya maju kembali. Jadi wajar kalau misalnya isu mengenai Persija ini menjadi tinggi ratingnya, ya karena memang ya kita juga dulu pernah ada cerita ya namanya sepak bola ya seperti itu Mbak, itu memang menjadi kayak ideologi bagi masyarakat. Oke, baik. Jadi nanti saya juga akan saya bisa bicara seperti ini karena kebetulan saya memang membesarkan klub futsal saya itu dari Tarkam sampai akhirnya main di divisi utama dan peringkat kedua dan ketiga. Jadi kita sangat memahami suasana kebatinan teman-teman pemain bola. Nanti saya akan juga minta tanggapan dari Ibu Siti Fadilah dan juga Bang Ruhut seperti apa. Tahan dulu ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Langsung kita ke Bang Ruhut. Bang Ruhut tadi dikatakan harusnya belanja masalah dulu di Persija, baru ke Jackmania. Terus kemudian waktu 3 bulan, 2 bulan setengah bahkan untuk pendekatan kepada Jackmania. Belum lagi banyak kampanye-kampanye yang dilakukan, mungkin nggak sih? Ya mungkin, ya. Kenapa? Karena Mas Pram itu sama Bang Karno, ya kita bisa lihat. Mereka sekarang itu kerja keras belusukan kemana-mana. Seperti ketemu tokoh-tokoh Betawi kan mereka dulu. Baru mungkin Ridwan Kamil karena jauh di Bandung, ingat besoknya dia langsung ya datangi juga. Duluan semua ya. Naik bus, naik oplet, naik angkot ya. Masalah melihat pasar, makanan ya. Percayalah apalagi dengan tim ya. Memang belum dibentuk ya.
Saya belum tahu dapat tim di sini atau di, kan banyak nih di daerah-daerah lain ya. Tapi percayalah bisa. Karena saya lihat mulai dari latar belakang. Siapa nggak tahu senior kami Mas Pram ya, Pramono Anung ini ketua Dewan Mahasiswa ITB ya, aktivis mahasiswa. Mulai anak tangga yang dia lakukan. Dia orang yang paling cepat tanggap. Dan nasihat dari ketua umum Jackmania itu sangat kita dengar. Percayalah. Pasti ada nanti, bisa jadi feeling saya langsung mereka yang datang. Ada di tempat kami juga ada memang toko-toko bola, tapi mereka yang datang. Apalagi Rano Karno, lihat dengan gayanya. Ya. Baik, kalau Bang Ruhut optimis ya. Kalau dari Bu Siti kira-kira apa nih ke depannya dalam waktu yang cukup singkat sekali mau menjalin komunikasinya seperti apa? Saya lihat sudah dijadwalkan. Memang pertama-tama memang untuk Jackmania. Jadi pada Persija dan pasti nanti akan belanja permasalahan di sana. Tetapi memang yang pertama kali itu dia pengen menggratiskan supaya mungkin lebih aman ya, lebih tertib gitu. Karena mungkin gratis, jadi tidak usah muter-muter pakai Metro Mini misalkan, mudah-mudahan. Dan kalau digratiskan pasti juga akan dominan daripada lawan kita gitu. Jadi memang kita sudah dijadwalkan untuk ke Persija untuk belanja masalah. Karena ini memang waktunya makan singkat banget. Malah Bang Ruhut aja belum ada timnya ya, tim mana belum ya. Oh enggak, kan semua partai kan asal partai dulu. kan banyak. Kan semua lagi disusun. Semua tiga pasang ini semua mungkin independen ya. Kalau semua itu kita kan nanti tahunya nggak ada yang nggak lolos. Tapi kata hati kayak saya selalu di Kalimantan Tengah ya, karena ada sejarah saya di sana. Saya udah deklarasi 2 kali ya, kesehatan apa saya ikut terus. Saya rasa kalau juga kader-kader kami yang lain. Independen cuma Jakarta ya Jakarta aja. Iya Jakarta aja. Kita fokus ke Jakarta. Jadi lebih enak kita doakanlah independen ini. Mas Diki, singkat sekalian closing statement. Ya, saya sih berharap bahwa siapapun gubernurnya nanti, gubernur Jakarta adalah gubernur Jackmania. Karena Jackmania itu adalah orang yang atau pihak atau masyarakat yang paling menjaga Jakarta dan mencintai Jakarta. Jadi dan salah satu tugas gubernur kan adalah membahagiakan warganya. Dan Jackmania itu adalah warga Jakarta juga. Jadi kalau untuk mau bahagiain warga Jakarta, bahagiain Jackmania, ya cukup bikin Persija jadi juara. Gimana cara? Karena udah ada 2 contoh gubernur yang berhasil sebetulnya. Bang Yos sama Pak Anies sebetulnya. Bang Yos tuh ngumpulin tim jadi bagus saat itu, ya kan? Dulu Pak Anies tuh bangun stadion dan kebetulan pas zaman Pak Anies juga Persija juara 2018. Nanti kita tinggal tunggu selanjutnya. Apakah gubernur yang baru bisa membuat Persija juara? Karena untuk menjadi juara itu butuh kesolidan semua elemen. Baik itu pemerintah pusat, Jackmania maupun Persija. Ketika 3 komponen ini kawin, lah insya Allah amin, Persija bisa akan lebih bagus lagi dan bisa membawa nama baik Indonesia justru nanti. Baik, kalau dari Bang Ege closing statement. Iya, saya boleh jujur ya, saya biasa-biasa saja nih. Karena kan saya tahu seakan-akan ada calon independen gitu ya, tanda tangannya masih belum ya, terus kemudian ada calon yang dianggap titipan, kemudian ada calon yang dari luar. Nggak apa-apa, saya all the best semuanya. Nah, cuma saya mau mengatakan begini, sepak bola tidak bisa hanya didekatin dengan strategi politik gitu. Setidaknya dalam konteks para pendukung sepak bola, fans itu, ya sosiologis, antropologis menjadi penting tuh, kesejarahan bersama. Nah, yang paling depan itu sebetulnya ada beberapa strategi ya yang kemudian memang harus menjadi catatan. Misalnya, kalau Anda bayangkan tadi diceritakan ada pemain pindah, katakanlah dari Persija dia main ke Persib. Ambil contoh yang nyata aja. Kan bisa macam-macam itu sikap dari yang nonton maupun dia sendiri. Ada yang walaupun nyetak gol tapi nggak merayakan terlalu heboh. Ya, banyak gitu. Dia udah nyetak gol karena terhadap mantan klubnya dia cuma gini atau sekedar apalah gitu ya. Nah, kemudian sikap penonton terhadap dia bisa macam-macam juga. Ada yang mulai dari awal main, betul. Tapi ada juga setelah dia mencetak gol walaupun ke gawang yang nonton, itu orang tetap tepuk tangan. Jadi catatan sejarah, catatan Anda di media sosial dan catatan bagaimana Anda bersikap itu kan beda-beda. Nah, itu yang saya bilang tidak bisa diselesaikan secara politik. Betul loh, banyak loh dia nyetak gol ke gawang tim yang sebelumnya,
Tapi dia cuma... Jadi kalau kata Bang Ege sulit nih. Iya, PR-nya banyak nih. Oh bukan, saya cuma all the best. PR-nya banyak ya. Jangan lupa, di samping keinginan Anda semua, para pasangan ini, ada juga bagaimana warga memandang pilkada ini. Kita kan nggak boleh mengampanyekan jangan datang ke TPS ya. Tapi ayo ambil apa yang mungkin paling bisa nih. Nah kalau Jackmania, The Jack, saya rasa mereka punya filosofi sendiri, mereka punya pandangan tentang apa yang ingin dicapai 5 tahun ke depan, mana yang mungkin, mana yang tidak. Pasti ada juga kan yang realistis. Nah, yang realistis itu yang dibicarakan bersama. Selamat datang di Jakarta. Dalam waktu singkat ya, kurang lebih 2 bulan, PR-nya masih banyak untuk memikat hati The Jackmania. Kemudian juga nanti ya jangka panjang juga ada sebenarnya janji-janji harus direalisasikan. Bang Maman, untuk closing statement-nya Bang. Ya, yang pasti saya setuju itu bahasanya Bang Effendi yang terakhir, bahwa kalau mau melakukan pendekatan dengan teman-teman pecinta bola ini memang tidak bisa politis. Itu saya setuju banget, karena kebetulan saya sangat cukup sedikit memahami lah ya. Lalu yang kedua begini, terkait mengenai penggratisan tiket dan lain sebagainya, saya mau sampaikan, pecinta bola itu mereka punya pride sendiri loh. Mereka saking cintanya dengan tim mereka, sebetulnya bukan gratis atau tidak gratis yang dibutuhkan oleh mereka. Yang dibutuhkan mereka itu bagaimana lo bisa membuat tim gue ini lebih baik. Jadi banyak juga, jadi jangan anggap bahwa supporter bola itu ingin digratisin, enggak. Mereka itu banyak juga nonton itu semua pada bayar kok, karena mereka punya pride. Itu dulu tuh, makanya saya setuju. Lalu yang ketiga, secara prinsip saya setuju banget bahwa memang ada PR tersendiri bagi Bang Ridwan Kamil untuk mensubstitut kesan image yang ada di badan beliau yaitu Persib menjadi sekarang di Persija. Tapi bagi saya itu let it flow aja. Saya rasa itu tidak perlu terlalu kita inikan, tapi itu let it flow, karena yang harus ditawarkan kepada publik di Jakarta itu ada bagaimana Jakarta ke depan bisa lebih baik, pembangunan transportasi dan lain sebagainya. Jadi saya pikir situ. Poinnya sudah kita tangkap Bang Maman. Terima kasih banyak. Ini kita nantikan siapa yang bisa berhasil memikat suara dari Jackmania. Terima kasih banyak Bu Siti Fadila, Bang Ruhut, Bang Ege, Mas Kiki dan juga Bang Maman sudah hadir. Terima kasih. Assalamualaikum. Timnas ya nanti malam. Kita doakan bersama ya. Sama-sama support timnas. Oke, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita akan memantau bagaimana agenda dari Paus Fransiskus di Jakarta. Saat lagi tetap bersama kami. Ya pemirsa, pada Rabu sore pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus ini berkunjung ke Katedral Jakarta. Kehadiran Paus Fransiskus bertemu dengan para uskup. Pertemuan dilakukan Paus Fransiskus dengan 1.200 uskup, imam, diakon, dan pelaku hidup bakti, seminaris, dan juga katekis di Gereja Katedral. Setelah pertemuan di Katedral Jakarta, Paus pun bertolak menuju Geraha Pemuda untuk bertemu dengan kaum muda, Scholas Occurrentes. Dan pada hari ini, Kamis 5 September, dijadwalkan Paus Fransiskus akan menghadiri Misa Kudus di Gelora Bung Karno, Jakarta. Langsung saja kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama dengan rekan kami, ada Margareta Novita yang akan mengabarkan mengenai kegiatan yang akan dilakukan Paus Fransiskus pada hari ini, yaitu di Masjid Istiqlal. Margareta, silakan. Ya, selamat pagi pemirsa. Hari ini merupakan hari ketiga dari kunjungan kenegaraan dan juga perjalanan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia. Dan hari ini dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal untuk menghadiri interreligious meeting atau pertemuan antar tokoh lintas agama. Nah, Paus Fransiskus ini dijadwalkan datang ke Masjid Istiqlal pada pukul sekitar 9 pagi, yang kemudian nanti datang masuk lewat gerbang utama, yakni gerbang Al-Fatah. Nah, untuk persiapannya sendiri sejak tadi pagi kami sudah melihat beragam panitia dan juga petugas keamanan yang menjaga Masjid Istiqlal juga sejak pagi sudah ramai awak media yang ada di sini. Namun memang mengingat sama seperti Gereja Katedral, Masjid Istiqlal pun juga disterilisasi sejak beberapa hari yang lalu. Dan sudah adanya tenda yang didirikan di Plaza Al-Fatah
untuk sebagai tempat diskusi Paus Fransiskus dengan para tokoh lintas agama. Dan di belakang saya ini sudah ada tulisan terowongan silaturahmi yang mana agendanya sendiri Paus akan tiba lalu disambut oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Kemudian sebelum memulai diskusi, Paus akan dibawa ke titik ini bersama dengan Imam Besar untuk melihat terowongan silaturahmi. Dan sebagai informasi pemirsa, terowongan sepanjang kurang lebih 32 meter ini dibangun pada 25 Januari 2021 dan baru rampung dikerjakan pada 20 Desember 2021. Nah, terowongan ini merupakan simbol toleransi dari dua agama, yakni dari Protestan Katolik dan juga Muslim, yang mana memang menghubungkan antara gereja katedral dan juga Masjid Istiqlal. Nah, barulah setelah meninjau tempat ini atau titik ini, Paus Fransiskus akan melangsungkan diskusi dengan tokoh lintas agama di dalam tenda di Plaza Al-Fatah. Nah, nanti secara garis besar ada dua hal yang dibahas, yakni tentang toleransi perdamaian, khususnya membahas pentingnya penggunaan bahasa agama dan untuk memelihara dunia. Setelah itu, Paus juga akan menandatangani joint statement atau deklarasi bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, ini yang memuat poin-poin tentang kemanusiaan dan lingkungan hidup. Dan sebagai informasi juga pemirsa, ini bukanlah pertama kali Paus Fransiskus menandatangani deklarasi dengan tokoh besar agama lain yang sebelumnya juga pernah terjadi di Abu Dhabi pada tahun 2019. Kemudian nanti agenda akan dilanjutkan dengan pidato dan juga doa antar umat beragama yang sebelum nantinya bertolak ke konferensi Wali Gereja Indonesia sekitar pukul 10. Nah, nantinya Paus juga akan melakukan atau memimpin Misa Akbar di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk rekayasa lalu lintas ini di belakang saya masih terlihat jalanan masih dibuka, namun memang akan dilakukan rekayasa lalu lintas secara situasional pada pukul 8.30 untuk para pemirsa yang ingin melewati ruas Jalan Katedral sekitar Istiqlal dan juga lapangan Banteng untuk dihimbau memilih rute alternatif lainnya. Hingga kini kami masih menunggu datangnya Paus Fransiskus dan kami akan terus mengupdate informasi terkini kepada Anda. Terima kasih Margareta Novita, langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta, informasi terkait agenda Paus Fransiskus yang akan dilaksanakan pada hari ini. Dan informasi tadi juga harus menutup jumpa kita kali ini. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Saya Syira Safira, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.